Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang khalifah-khalifah yang terkenal pada Bani Abbasiyah dan proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syukur, NIM 118135. Nama saya Mahfud Faduli, NIM 118146. Dan saya Sri Wahyuni, kelas G, NIM 118158. Langsung saja ke materi pokok. Perkembangan peradaban mengalami puncak kejayaan masa Abbasiyah karena peran khalifah dan kebijakan yang ditetapkan. Khalifah yang membuat kebijakan dan khalifah juga orang yang pertama melaksanakan kebijakan tersebut. Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun adalah pembuat kebijakan tentang kewajiban thalabul ilmi, dan mereka adalah orang-orang yang sangat cinta ilmu. Keberanian Khalifah Abu Ja'far al-Mansur memindahkan dan membuka pusat kota Baghdad menjadi kota terbuka untuk semua peradaban masuk, dan sikap amanah, adil, dan cinta ilmu dari Khalifah Harun al-Mansur dan Al-Mu'tasim memberi peradaban terutama ilmu pengetahuan Abbasiyah menjadi pesat dan sempurna. 37 khalifah Abbasiyah yang memerintah. Terdapat beberapa khalifah yang terkenal, yaitu yang pertama Abu Abbas Asy-Syafa, Abu Ja'far al-Mansur, Al-Mahdi bin al-Mansur, Al-Mu'tasim al-Wasyid, Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, dan sebagainya. Khalifah-khalifah Abbasiyah yang terkenal yaitu Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rasyid, Al-Ma'mun, dan Al-Mu'tasim. Kebijakan Khalifah Bani Abbasiyah. Yang pertama, memindahkan pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dari Damaskus ke Baghdad. Yang kedua, kota Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah dibuka menjadi kota pintu terbuka untuk semua peradaban dari berbagai bangsa yang masuk. Yang ketiga, yang akan diangkat menjadi khalifah harus berbangsa Arab asli, bukan keturunan dari bangsa lain. Yang keempat, yang akan diangkat menjadi khalifah harus orang yang cinta ilmu pengetahuan. Yang kelima, yang akan diangkat menjadi khalifah harus orang yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang keenam, khalifah harus dapat mengembangkan aspek ekonomi rakyat dalam masyarakat. Dan yang terakhir, masyarakat dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok khalifah terdiri dari khalifah dan keluarganya, serta para pembesar dan pekerja yang bekerja di istana. Kelompok kedua yaitu kelompok masyarakat umum yang terdiri dari para guru, ulama, petani, buruh, filosof, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yaitu proses pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah yang akan disampaikan oleh Mas Fadoli. Proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah ada 4 kriteria. Yang pertama, suasana tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan masa Abbasiyah. 2, bentuk peradaban hasil riset dari para ahli dan tokoh-tokohnya. Yang ketiga, pusat-pusat peradaban masa Bani Abbasiyah. Yang keempat, pengaruh peradaban Islam terhadap dunia barat. Yang pertama, suasana tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan masa Abbasiyah. Dalam sejarah, kegiatan menulis ilmu itu berjalan menurut 3 tingkat, yaitu tingkat pertama, mencatat ide-ide percakapan dalam satu halaman.
kertas ditulis rangkap dua asli dan salinan. Tingkat kedua merupakan pembukuan ide-ide serupa hadis-hadis dalam satu buku, hukum-hukum fikih di satu buku, cerita-cerita sejarah di satu buku, dan seterusnya. 3. Penyusunan yang lebih halus dan paling sempurna. Segala yang sudah dicatat, diatur, dan disusun dalam bagian bab-bab tertentu serta berbeda peradaban ilmu demikian berlangsung pada Bani Abbasiyah fase pertama masa kekuasaan 9 khalifah pertama Abbasiyah. Khalifah-khalifah seperti Al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan Al-Ma'mun adalah khalifah-khalifah yang paling disiplin dalam suasana tersebut. Yang kedua, bentuk peradaban hasil riset dari para ahli dan tokoh-tokohnya. Dari hasil istiad dari riset para ahli ilmu pengetahuan dan ulama atau cendekia muslim berhasil menemukan berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain adalah 1. Filsafat, 2. Kedokteran, 3. Matematika, 4. Astronomi, 5. Seni ukir, 6. Bahasa dan sastra. Dan ulama-ulama yang menjadi mengarang ilmu pengetahuan filsafat, yang pertama adalah Al-Kindi, yang kedua Al-Farabi, yang ketiga Ibnu Bajjah, yang keempat Ibnu Tufail, yang kelima Ibnu Sina, yang keenam Al-Ghazi, yang ketujuh Ibnu Rushdi. Yang kedua ilmu kedokteran, yaitu ulamanya Yunde Saku. Yang kedua Harran. Yang ketiga Baghdad. Para dokter dan ahli kedokteran yang terkenal antara lain yaitu Jabir bin Hayyan, yang kedua Hunain bin Ishaq, yang ketiga Tabib bin Qura, yang keempat Al-Razi atau Rajis, yang ketiga matematika. Di antara ahli matematika yaitu Umar Al-Faruqan. Beliau insinyur arsitek pembangunan kota Baghdad. Yang kedua Al-Khawarizmi. Yang ketiga Banu Nusa. Yang keempat astronomi. Para ahli ilmu astronomi yang terkenal adalah Al-Fazari, pencipta astrologi, yaitu alat pengukur tinggi dan jarak bintang. Yang kedua Al-Bantani atau Al-Pitagnius. Yang ketiga Abdul Wafaq menemukan jalan ketiga dari bulan. Jalan ke-1 dan ke-2 ditemukan oleh orang Yunani. Yang keempat Al-Faghoni atau Al-Faregenius. Yang kelima seni ukir. Beberapa seniman ukir yang terkenal yaitu Badr dan Tarif sekitar tahun 961 sampai 976 Masehi. Pada saat itu juga terdapat sekolah khusus seni ukir di Kairo yang bernama Sekolah Kairo. Yang keenam bahasa dan sastra. Berbeda dengan masa pemerintahan Bani Umayyah yang belum banyak penyair pada masa pemerintahan Bani Umayyah, masa kental dan dalam keaslian warna Arabnya. Sedangkan sastrawan pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah
telah menemukan perubahan kekuasaan tersebut. Mereka telah mampu mengombinasikannya dengan sesuatu yang bukan berasal dari tradisi Arab. Oleh karena itu wajar kalau kemudian pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah banyak bermunculan penyair terkenal. Di antara mereka adalah sebagai berikut. Pertama, Abu Nawas. Yang kedua, Abu Taman. Yang ketiga, Jabal Al-Qoizi. Yang keempat, Ibnu Rumi. Yang kelima, Al-Mata Nabi. Ya, yang ketiga, C. Pusat-pusat peradaban masa Bani Abbasiyah. Pusatnya yang pertama adalah Baghdad, Samarra, Anhar, Bukhara dan Samarkand, dan terakhir Mesir. Yang keempat, pengaruh peradaban Islam terhadap dunia barat. Ilmu pengetahuan Islam masuk dan berkembang di daratan Eropa. Pada awalnya di wilayah Toledo, Cordoba dan Sevilla, kemudian mengalir ke negara-negara barat lewat para kaum terpelajar barat. Mereka menerjemahkan karangan buku-buku dari Islam dalam bahasa barat. Sekian dari saya. Terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan tentang makalah khalifah-khalifah yang terkenal pada Bani Abbasiyah dan ilmu pengetahuan yang berkembang pada Bani Abbasiyah. Apabila ada tutur kata yang kurang baik, kami dari makalah kelompok 6 minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.